Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini, mari kita melunakkan hati untuk mendengar sebuah janji yang sangat lembut, namun memiliki kuasa yang melampaui segala sesuatu. Renungan firman Tuhan kita untuk edisi hari ini terdapat dalam 2 Korintus 6 ayat 16. 2 Korintus 6 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Kalimat ini adalah sebuah undangan untuk beristirahat. Ini bukan tentang daftar tugas yang harus kita selesaikan, melainkan tentang sebuah identitas yang telah dianugerahkan kepada kita. Hari ini sahabat Kristus, kita tidak sedang membicarakan apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan, melainkan apa yang telah Tuhan tetapkan bagi kita sejak kekekalan. Sahabat Kristus, betapa indahnya ketika Sang Pencipta semesta menatap ke arah kita dan berbisik, "Umatku." Seluruh galaksi, bintang-bintang, dan samudra yang luas adalah milik Tuhan karena Ia yang menciptakannya. Namun ada satu kelompok yang Ia sebut dengan sebutan yang jauh lebih intim, yaitu umatnya atau miliknya yang khusus. Sebutan ini muncul bukan karena kita memiliki kelebihan tertentu, melainkan karena Tuhan telah meletakkan hatinya yang agung atas kita. Dalam sebuah perenungan rohani yang indah, dikatakan bahwa Tuhan telah membawa kita dekat kepadanya dan mengasihi kita dengan kasih yang tak berkesudahan. Sebuah kasih yang tak bisa dipadamkan oleh air samudera raya dan tak bisa dikikis oleh perputaran waktu. Ini adalah sebuah kasih yang menetap, kasih yang tidak berubah mengikuti musim hidup kita, karena sumber kasih itu ada pada karakter Allah sendiri, bukan pada kondisi kita. Kepastian bahwa kita adalah milik Tuhan bersandar pada satu fakta yang tak tergoyahkan. Kita telah dibeli dengan harga yang sangat mahal. Ketika Tuhan menyebut kita sebagai bagiannya atau milik yang ditetapkan baginya, itu karena Ia telah menebus kita melalui pengorbanan yang sempurna. Di dalam darah Kristus yang berharga, nama kita telah tertulis. Inilah Bapak Ibu yang menjadi dasar dari relasi kita dengan Bapa. Seringkali dunia menilai kita berdasarkan apa yang kita hasilkan atau seberapa baik performance kita. Namun di hadapan Tuhan, nilai kita ditentukan oleh Sang Penebus. Kita adalah objek pilihan Tuhan yang diterima sepenuhnya di dalam Putranya yang terkasih. Keamanan jiwa kita tidak terletak pada seberapa kuat kita bertahan, tapi pada kenyataan bahwa kita adalah milik kepunyaan yang khusus yang dijaga oleh tangannya yang berkuasa. Terus, bagaimana respon kita terhadap kebenaran ini? Ya, tentu saja hanya sebuah syukur yang tenang. Kita dipanggil untuk melihat ke sorga dan berkata dengan penuh keyakinan, "Tuhanku dan Allahku." Relasi ini adalah sebuah hubungan yang sangat mesra. Tuhan berkenan menyatakan dirinya kepada kita, mengizinkan kita memanggilnya Aba Bapa, dan menikmati kehadirannya setiap saat. Ini adalah persekutuan yang kudus, di mana kita hanya perlu datang dan menerima semua kelimpahan yang sudah Tuhan sediakan. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan adalah milik kita dan kita adalah miliknya, maka hilanglah segala kegelisahan. Kita tidak lagi berjalan dalam ketidakpastian, karena kita tahu siapa yang memegang hidup kita. Kita adalah umatnya, kesayangannya, dan hartanya yang paling berharga. Saudara-saudara, biarlah hari ini hati kita dipenuhi oleh damai sejahtera saat merenungkan bahwa Allah adalah Allah kita dan kita adalah umat Allah. Biarlah kebenaran ini menjadi kekuatan yang menopang langkah kita di sepanjang hari ini. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau telah memilih kami menjadi milik-Mu sendiri. Terima kasih karena kasih-Mu tidak pernah berubah dan selalu menyertai kami. Kami bersukacita karena kami adalah umat-Mu yang Engkau tebus dan Engkau kasihi dengan kasih yang kekal. Biarlah hari ini kami hidup dalam kesadaran akan kedekatan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas untuk hari ini, sahabat Kristus. Sampai jumpa dalam renungan harian firman Tuhan edisi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.